Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bertemu lagi di program Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Program yang akan menemani kita untuk belajar tentang tema-tema keislaman yang tentu saja menarik dan asik. Kembali lagi bersama saya Misbal Munir dan saya Rizky Nur Aziza. Kita akan menemani kalian sepanjang sore ini menjelang buka puasa nih Kak. Biasanya menjelang maghrib ini kita makin khusyuk nih Kak. Betul banget. Gimana Kak Aziza? Betul banget. Kak Munir kok tahu ya? Kak Munir gimana? Sama kan? Saya sama, makin khusyuk. Nah, bicara soal khusyuk, kita sudah datangkan narasumber dan tema yang sore hari ini akan kita bahas sangat-sangat cocok dengan apa yang tadi kita obroli, yaitu adalah temanya adalah khusyuk dalam ibadah meningkatkan kualitas sholat. Nah, kita panggil saja narasumber yang sudah membersamai kita dari tadi di studio ini, yaitu Ibu Dr. Irzum Fariha, SAG, MSI. Semoga Ibu selamat datang. Ya, terima kasih Mas. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Munir, Alhamdulillah, Aziza, sehat Alhamdulillah ya? sehat. Ibu Dr. Irzum Fariha, SAG, MSI ini adalah dokter bidang studi Islam konsentrasi sosiologi agama. Betul Ibu? Betul. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan segmen satu ini, jangan kemana-mana, tetap di program Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi yang anti perbedaan, terus berjuang menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan, baik secara kajian umum maupun Islam. Kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum. Kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu keluargaan maupun hukum ekonomi syariah. Yayan Kudus, Kompeten dan religius. Kembali lagi di program Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya ada nggak dari teman-teman yang khusyuknya tuh hanya di bulan Ramadan nih. Di luar bulan Ramadan jadi sholatnya tidak khusyuk dan lain-lain, ibadahnya jadi kurang khusyuk. Gimana kalau Kak Aziza gimana? Kalau aku sih di mana-mana sama-sama khusyuk ya Kak. Oh, Berniat iya. dan berusaha untuk khusyuk Bener pastinya. nih. Tapi bicara tentang khusyuk, mending langsung aja Kak kita tanyakan kepada sang ahlinya, yaitu Ibu Dr. Irzum Fariha, SAG, MSI. Monggo Ibu, pertanyaan pertama Ibu. Bagaimana peran lingkungan sosial seperti keluarga dan komunitas dalam membentuk kebiasaan khusyuk dalam sholat? Karena ada beberapa kasus Ibu yang terjadi, lingkungan itu berperan dalam kekhusyukan sholat. Contohnya kalau sholat di keluarga jadi lebih khusyuk karena ada orang tua, atau mungkin di lingkungan sosial dari komunitasnya lebih khusyuk karena mungkin
Nggak diawasi gitu ya, sefrekuensi Kak? mungkin ya sama yang sholat-sholat tuh sama-sama menyerahkan diri kepada yang kuasa gitu. Iya. Nah itu bagaimana Ibu peran lingkungan sosial dalam membentuk kebiasaan khusyuk dalam sholat? Ya, oke. Makasih Kak Munir, Kak Aziza. Sebenarnya kalau kita membincang terkait kekhusyuan sholat itu sendiri ya, itu kita ingat dalam satu ayat di Quran surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di situ sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman gitu ya. Tapi siapa ini? Di situ ada alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang jelas bahwa sholatnya itu khusyuk. Memaknai khusyuk di sini itu adalah tenang, diam. Tapi bukan berarti tenang dan diam itu kemudian kita kemana-mana gitu ya. Kemudian membayangkan yang tidak. Ketenangan dan diam itu adalah kita tunjukkan, kita fokuskan kepada Allah ya ketika sholat itu. Nah, bahwa kekhusyuan itu berpengaruh pada hati kita. Hati kita dulu yang ditata. Kita mau sholat nih, kita mau menghadap Tuhan kita nih, maka hati kita harus ditata dulu, tenangkan dulu. Nanti akan bisa berefek kepada tindakan kita. Nah, bagaimana dengan lingkungan kita? Gitu ya. Kalau lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ini sangat berpengaruh loh. Pengaruhnya di mana? Apakah harus di lingkungan sosial atau keluarga? Tidak, semua itu mampu mempengaruhi selama kebiasaan untuk pembiasaan untuk khusyuk, untuk memang betul-betul sholat itu untuk Allah gitu ya, untuk kita menghadap Sang Rob kita, maka insya Allah dimanapun berada itu akan bisa mempengaruhi. Tapi bisa jadi kalau umpamanya lingkungannya itu, lingkungan keluarganya semua juga membiasakan sholat khusyuk, maka si anak juga akan terbiasa khusyuk. Ataupun sebaliknya, kalau lingkungan sekitar atau di perumahan atau di kampus itu sudah membiasakan khusyuk, maka insya Allah orang yang sholat ini juga akan mengikuti apa yang dilakukan orang-orang sekitar. Masya Allah. Seperti itu Lalu Kak Bu, Munir. bagaimana cara mempertahankan kekhusyuan dalam sholat di tengah kesibukan sehari-hari nih Bu? Oh iya, kita kadang sibuk ya, kadang kemudian mau sholat sebentar gitu ya, Iya, betul sebentar sekali, Bu. ditunda-tunda dan lain-lainnya. Yang pertama kita mantapkan dulu, kita hidup itu untuk apa, dan sebenarnya kita akan kembali kemana, itu penting ya. Kita harus punya konsep diri ya, bahwa sebenarnya kita nantinya akan pulang ya. Kita akan pulang kemana? Ke yang si pemilik kita, yaitu Allah. Maka sebelum kita harus menata dulu kekhusyuan, dan di dalam sholat itu juga akan mempengaruhi perilaku kita. Karena apa yang sudah kita tata dalam diri kita, batiniah kita, itu nantinya juga akan mempengaruhi perilaku kita. Ada, ingat Kak Aziza, satu ayat bahwa sebenarnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya toh? Itu Allah sudah mengingatkan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Kemungkaran saat ini itu luar biasa sekali. Ya. Tapi bagaimana kalau umpamanya kemungkaran kita biarkan saja? Salah satunya adalah memperbaiki sholat kita, komunikasi kita kepada Tuhan kita. Bagaimana kalau komunikasi kita saja jelek, kita mau komunikasi dengan manusia? Kalau komunikasi kita kepada Tuhan, kepada Allah itu sudah baik, salah satunya dengan menerapkan khusyuk, sholat khusyuk itu tadi, maka insya Allah komunikasi kita kepada manusia dan lingkungan sekitar kita juga akan baik. Begitu Kak Aziza.
Ibu, kalau tadi kan Ibu ngomong kalau sholat dimanapun apa kapanpun itu asal kita bertujuannya balik kepada Allah adalah ya pasti khusyuk gitu, akan khusyuk. Nah ya, kalau faktor sosial itu apakah berpengaruh juga Bu pada sholat khusyuk Bu? Jadi misal yang hidupnya di pasar, yang hidupnya di tempat-tempat yang ramai, mall segala macam itu kan akan terganggu Bu khusyukannya dengan keramaian yang ada. Itu menurut jenengan gimana? Ada pengaruh sebenarnya. Karena bagaimanapun manusia itu berinteraksi. Ya, satu dengan yang lainnya akan berinteraksi. Namun kembali lagi kepada individunya. Ketika individu itu sudah bisa memaknai bahwa sholat itu untuk siapa. Meskipun sholat itu adalah kewajiban individu kepada Tuhannya. Itu kewajiban secara individual. Tapi ketika kita bisa melihat kembali bahwa sholat itu nantinya juga akan mempengaruhi perilaku kita. Ketika sholat itu mempengaruhi perilaku kita, maka yang mendapatkan imbas itu juga adalah lingkungan sekitar kita. Kalau kita nanti bisa baik, orang lain juga akan ikut baik. Kita nanti bisa menjadi role model, bisa menjadi model di teman-teman kita, umpamanya Kak Munir. Ketika Kak Munir nanti kerja di kantor, yang kalau di kantor itu banyak sekali manusia yang beragam gitu ya. Orang-orang yang beragam, tidak hanya agamanya, tapi juga pemahaman terhadap agama itu, ini juga akan bisa mempengaruhi. Tapi kembali lagi, Kak Munir sudah punya prinsip yang baik tidak? Iya, itu kembali lagi kepada diri kita. Bahwa sebenarnya kita hidup untuk apa dan nanti kita akan kembali ke mana. Seperti itu Kak Munir. Terus nih Bu, apakah manfaat dan juga dampak dari sholat khusyuk untuk kehidupan kita? Iya, manfaat sholat khusyuk terhadap kehidupan kita itu banyak sekali ya. Yang pertama, ya, sebenarnya sholat itu melatih untuk apa sih? Disiplin. Ya. Ketika kita sudah bisa menerapkan sholat khusyuk, paling tidak kita mendisiplinkan diri kita. Sholat khusyuk itu apa secara instan ya? Kan seperti itu ya. Untuk mendisiplinkan kita itu butuh proses. Tidak kemudian saya nggak bisa khusyuk, ya udah nggak sholat, nggak bisa seperti itu. Ya, jangan. Jadi kita itu nantinya juga berproses, semua itu akan berproses. Kita mulai dulu, kita paksakan dulu untuk bisa sholat secara khusyuk. Itu ya tadi yang kaitannya Kak Aziza ya, tentang mempengaruhi perilaku kita. Nah, ketika nanti kita sudah bisa sholat khusyuk dan kemudian nanti kita kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Kemudian yang kedua, selain disiplin, orang yang khusyuk paling tidak dia itu akan positive thinking dibanding orang yang sholatnya gerusa-gerusu. Ya, kenapa positive thinking? Karena ketika kita sudah khusyuk, bahwa komunikasi kita terhadap Tuhan kita itu sudah baik, ya, kemudian bisa nancep betul di hatinya itu, paling tidak nantinya kita itu juga akan merasakan ketenangan dalam diri kita. Ketika kita tenang, pikiran kita juga akan selalu positif. Seperti itu. Selain Ibu maaf, sepertinya susah sekali ya untuk mengusahakan diri untuk khusyuk gitu Bu. Tapi Ibu pribadi punya nggak trik and tips buat teman-teman Sobat Menara Kampus TV untuk sholat yang khusyuk gitu Bu? Iya, ada tip and trik. Pertama, sebelum sholat ya, sebelum sholat tuh ini ya, dijaga hatinya. Jaga hati. Jaga hatinya, ya, jaga hatinya bahwa saya ini mau komunikasi sama kekasih saya. Seperti nanti Kak Munir, kalau pas Kak Munir mau ini ngapel nih ya, pastinya Kak Munir juga menyiapkan segala sesuatunya, hatinya juga. Pakai parfum segala macam. Iya, dan lain-lainnya. Kak Aziza juga ketika mau diapelin atau ada mau yang ngelamar gitu ya, itu pasti sesuatu sudah disiapkan sebelumnya. Allah itu juga seperti itu, jangan kemudian disepelekan ya. Jadi kita tata hati kita.
Kemudian yang kedua, kita berdoa. Ya. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya tumak ninah, ya, hati yang tumak ninah dan khusyuk dalam sholat kita. Kemudian Bismillah, baru kita takbiratul ihram. Ya, bahwa anggap aja itu kita akan bertemu dengan kekasih kita, dan ketika kita bertemu kekasih kita selama sholat itu, nantinya kita akan meminta apapun, kita akan diberi. Begitu. Jadi ada ini ya, ada motivasi bahwa saya akan ketemu kekasih kita, dan dengan ketemu kekasih kita ini nanti akan saya dapat reward nih. Nah, itu karena rewardnya Allah itu tidak gemen-gemen. Rewardnya Allah itu pasti ketika manusia sebagai hamba itu mau mengikuti aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Seperti itu, Masya Kak Allah. Wah, jadi makin ingin meningkatkan kualitas sholat saya Betul. ini. Saya juga. Kayaknya saya selama ini masih kurang. Wah, sobat Menara Kampus TV yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan lanjut obrolan seru ini. Tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Wah, Masya Allah Kak, setelah mendengar tadi tuh rasa motivasi saya untuk meningkatkan kualitas sholat tuh semakin banyak. Bertambah Kak. ya, Kak, Iya, ya? langsung bertambah. Tapi juga nggak kerasa Kak, ternyata kita udah di segmen akhir nih. Tapi untuk menutup closing statement kita, closing segmen ini kita adakan closing statement dari Bu Irzu. Monggo Ibu. Ya. Sholat itu adalah tiang agama. Kemudian dalam sholat sendiri manusia dituntut untuk khusyuk. Khusyuk di sini dalam artian adalah mantep kepada Sang Kholik kita, karena saat itu kita berkomunikasi. Komunikasi ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, ya. Efek dari komunikasi itu juga nantinya akan berpengaruh pada kehidupan lingkungan sekitar kita, kehidupan sosial kita. Karena ketika kita sholat kita baik, sholat kita khusyuk, maka perbuatan kita juga akan baik dan itu akan membahagiakan lingkungan sekitar kita. Wah, Masya Allah. Dari sholat bisa berpengaruh ke hal-hal yang lebih besar lagi. Iya. Dari Betul individu banget. ke sosial. Kak. Betul banget. Wah, tapi sayangnya kita sudah berakhir di sini. Betul Kak. Nah, terima kasih buat Bu Irzum sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya, Terima memberikan kasih. wawasan dan juga pengetahuannya untuk Sobat Menara Kampus TV. Nah, buat Sobat Menara Kampus TV, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita dengan
Ibu Dr. Izum Fariha, SAG MSI dengan tema khusyuk dalam ibadah meningkatkan kualitas sholat. Saya Rizky Nur Aziza. Saya Misbahul Munir. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.